Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryo Lintang Himayasari dengan NIM G00230075. Di video ini saya akan menyampaikan laporan praktikum anatomi. Jadi yang pertama adalah ACL. ACL itu anterior cruciate ligament. Dia itu injury yang berada di epiphysis distal articulatio genu. Nah, os apa yang ada di ACL itu ada 3, yaitu os femur, os patella, dan os tibia. Nah, di bagian anterior dari os femur itu seperti ini. Jadi di bagian distalnya itu ada epicondylus lateralis, dia di bagian lateral. Terus ada epicondylus medialis dan tuberculum adductorium. Nah, di bagian posteriornya itu ada tuberculum adductorium yang tadi. Terus ada condylus medialis. Terus ada fossa intercondylaris. Kenapa intercondylaris? Karena kan dia di antara condylus gitu. Terus yang ini ada condylus lateralis. Terus ini ada epicondylus lateralis. Begitu. Terus selanjutnya adalah os patella. Nah, di os patella ini di bagian anteriornya itu ada basis patella. Terus ada fascias anteriornya seperti ini. Terus ada apex patella. Nah, di bagian posteriornya itu seperti ini. Ada ini, terus ada ini sama ini. Terus di bagian os tibia. Nah, di os tibia ini di bagian anteriornya itu ada fascias articularis superior. Terus ini ada area intercondylaris anterior. Terus fascias articularis superior. Terus ada condylus medialis. Terus ada condylus lateralis. Terus ini yang khas itu ada tuberositas tibia. Ini ada penonjolan gitu di sini. Nah, di bagian lateralnya itu ada fascias articularis fibularis sama eminentia intercondylaris. Nah, untuk di bagian posteriornya itu ada tuberculum intercondylar medial, terus tuberculum intercondylar lateral, terus ada fascias articularis fibularis. Nanti ini akan berdekatan. Maaf salah. Ini fascias articularis fibularis. Terus ini ada eminentia intercondylaris. Terus ini ada area intercondylaris posterior. Kemudian di bagian superficial, di bagian superficialnya itu ada area intercondylaris anterior. Terus ada condylus medialis. Terus ada tuberculum intercondylaris medial, tuberositas tibia, tuberculum intercondylaris lateral, condylus lateral, caput fibula, terus articulatio tibiofibularis, sama ada area intercondylaris posterior. Kemudian setelah itu ada ligamentumnya. Nah, ligamentumnya itu ada si lateral condyle of femur. Nah, ini tuh di mana? Ini tuh ada di sini. Terus kemudian ada lateral meniscus. Itu ada di bagian sini. Kemudian ada tibia collateral ligament. Itu ada di ada di sini. Berarti kalau ini tuh ada di sini. Begitu. Terus ada ligamen collateral fibular, itu di sini. Terus ada ligamen popliteum arcuatum, itu ada di sini. Terus ini ada juga ada ligamentum cruciatum posterius, itu ada di sebelah sini gitu. Terus kemudian selanjutnya ada musculus dan tendonnya. Nah, musculus dan tendonnya itu ada musculus semimembranosus tendon. Terus tendonnya itu ada musculus semimembranosus, terus musculus biceps femoris, terus ada musculus adductor magnus, dan musculus popliteus. Tendonnya itu ada itu. Terus kalau muskulusnya itu ada itu. Terus bursanya itu ada bursa suprapatellaris, terus ada bursa subfasialis prepatellaris, terus ada bursa
petallaris profunda, terus ada bursa subpoplitea, terus ada bursa subpoplitea. Terus masuk ke arterinya. Nah, arterinya ini arteri yang memvaskularisasi si articulatio genu ini kan arteri poplitea. Jadi arteri poplitea itu makin ke distal ke sini itu akan bercabang menjadi arteri tibialis posterior dan arteri tibialis anterior. Nah, nanti arteri tibialis anterior ini nanti ke bagian distalnya lagi itu dia akan bercabang menjadi arteri plantaris medialis dan arteri plantaris lateralis. Kemudian ini kan di bagian posteriornya. Nah, kalau di bagian anteriornya itu ada nanti si arteri poplitea itu akan bercabang menjadi arteri tibialis anterior gitu. Terus ke bagian venanya, dan di bagian venanya ini ada vena poplitea. Nah, ini tampak anterior juga, ini tuh tampak anterior. Nanti vena poplitea ini akan ada di bagian distalnya akan menjadi vena savena parva gitu. Terus ini vena savena parva itu bagian sini. Ini yang memvaskularisasi vena yang memvaskularisasi articulatio genu. Terus kemudian masuk ke bagian plexus brachialis. Nah, plexus brachialis itu apa sih? Plexus brachialis itu jaringan saraf yang terletak di bahu dan leher, terbentuk oleh serangkaian saraf spinal dari akar saraf cervical C5 sampai C8 dan akar saraf thoracal T1. Nah, pertamanya ini si plexus brachialis itu kan keluar dari dari C5, C6, C7, C8, T1. Nah, plexus brachialis itu akan menghasilkan dua ramus, terus dua dorsal dan dua ventral. Nah, nanti dua ramusnya ini C-nya akan menyatu menjadi trunkus. Terus kemudian si trunkus ini akan menyambang menjadi ramus, dorsal, dan ventral gitu. Jadi ramus itu brachial plexus tersusun atas ramus-ramus anterior C5 sampai C8 dan T1 yang merupakan ramus plexus brachialis. Ramus itu adalah roots ya, jadi itu ada di sini. Nanti roots ada akar-akarnya. Terus ramus plexus brachialis berarti the roots of brachial plexus. Nah, intinya ini ramusnya brachial plexus maksudnya ya ramus anterior, bukan ramus yang keluar dari korda spinalis. Dari ramus C5 ada cabang yang merupakan nervus dorsal scapula ini. Terus dari C5, C6, dan C7 keluar percabangan yang kemudian menjadi satu membentuk nervus thoracic longus. Nanti bagian sini. Terus kemudian jadi ini itu ada nervus yang dia terbentuknya dari cabang ramus, cabang trunkus, atau cabang korda, bukan dari terusannya korda yang kayak nervus ulnaris atau nervus radialis gitu. Terus kemudian ada trunkus. Pada bagian inferior leher, ramus plexus brachialis itu bersatu membentuk 3 trunkus, yaitu trunkus superior bersatu pada ramus C5 sampai C6, terus ada trunkus medial itu kelanjutan dari ramus C7, terus ketiga itu ada trunkus inferior itu persatuan ramus C8 sampai T1. Nah, dari trunkus superior itu terdapat cabang yang merupakan nervus suprascapularis dan nervus subclavius. Terus kemudian ada divisi, tiap trunkus terbagi menjadi divisi anterior sama posterior. Nah, di divisi anterior ini dari ketiga trunkus menyuplai persarafan ekstremitas superior, kompartemen anterior, otot flexor. Terus divisi posterior dari ketiga trunkus itu menyuplai persarafan ekstremitas superior, kompartemen posterior, otot extensor. Terus kemudian ada korda. Nah, di korda ini divisi dari trunkus kemudian membentuk 3 korda plexus brachialis. Pertama itu ada korda lateralis
ini penyatuan divisi anterior dari trunkus superior dan medial. Terus ada chorda medialis di sini, dia itu lanjutan divisi anterior dari trunkus inferior. Terus ada chorda posterior di sini. Ini itu penyatuan dari divisi posterior dari ketiga trunkus. Nah, chorda medial ini memiliki 3 cabang yang merupakan nervus pectoralis lateral. Chorda medial memiliki 3 percabangan yang merupakan nervus pectoralis medial, nervus cutaneus brachialis medial, sama nervus cutaneus antebrachialis medial. Kemudian chorda posterior ini juga memiliki percabangan, yaitu nervus subscapularis superior et inferior dan nervus thoracodorsal. Kemudian ada nervus. Chorda tersebut akan berlanjut membentuk nervus. Nah, chorda lateralis itu membentuk nervus musculocutaneus. Ini musculocutaneus. Terus kalau chorda medialis ini membentuk nervus ulna. Ini seperti ini. Dan kemudian si chorda medialis dan chorda lateralis ini membentuk nervus, yaitu nervus medianus. Seperti ini. Jadi si lateral chorda dengan medial chorda ini akan menyatu membentuk nervus medial, begitu. Terus ada chorda posterior. Nah, chorda posterior itu akan membentuk nervus axillaris dan nervus radialis. Jadi ini nervus radialis yang besar ini dan nervus axillaris yang kecil ini, gitu. Terus kemudian nervus-nervus yang ada di plexus brachialis itu ada nervus axillaris, itu ada di C5 sampai C6, terus nervus radialis C5 sampai T1, terus nervus subscapularis, terus nervus thoracodorsales, nervus musculocutaneus, nervus medianus, radix lateral, terus nervus pectoralis lateralis, terus ada nervus medianus, radix medialis, nervus ulnalis, nervus cutaneus brachii medialis, nervus cutaneus antebrachii medialis, dan nervus pectoralis medialis. Nah, di tiap nervus ini pastikan, jadi musculus itu kan pasti diinervasi oleh nervus. Nah, si musculus deltoideus dan musculus teres minor itu diinervasi oleh nervus axillaris. Terus ada musculus triceps brachii, dia itu diinervasi oleh nervus radialis. Terus ada musculus subscapularis dan musculus teres major itu diinervasi oleh nervus subscapula. Terus musculus teres major dan musculus latissimus itu diinervasi oleh nervus thoracodorsales. Terus ada di bagian lateral itu ada musculus coracobrachialis dan musculus brachialis sama musculus biceps brachii, yaitu diinervasi oleh nervus musculocutaneus. Terus ada musculus pronator teres, musculus flexor carpii ulnaris, musculus flexor digitorum superficial, terus musculus flexor carpii radialis, yaitu diinervasi oleh nervus medianus radix lateral. Terus ada nervus pectoralis lateral juga. Terus ada nervus ulnaris, dia itu menginervasi musculus flexor carpii ulnaris dan musculus flexor digitorum profundus. Kemudian masuk ke ekstremitas superior bagian superior. Ada si rhomboid mayor, sebentar. Jadi saya akan masuk ke regiodorsum pada bagian ekstremitas superior. Di regiodorsum itu terdapat os trapezium, terus os rhomboideus mayor dan os rhomboideus minor, terus ada si latissimus dorsi dan levator scapula. Nah, cara menyingkatnya itu dengan Roma, Romi, dan Lescatelet.
Roma itu rhomboideus mayor, Romi itu rhomboideus minor, Lesa itu si levator scapula, Lesa telat T itu ada trapezius, terus lat itu ada latissimus dorsi. Jadi kayak Roma, Romi, Lesa telat dan Lesa telat gitu. Terus pertama itu ada musculus rhomboideus mayor. Nah, musculus rhomboideus mayor itu origonya processus spinosus, insersionya itu margo medialis scapula. Terus musculus rhomboideus minor itu origonya processus spinosus vertebrae C7 sampai T1, insersionya itu margo medialis scapula. Kemudian ada musculus levator scapula, itu ada origonya processus transversus C1 sampai C4, terus insersionya itu margo medialis scapula. Terus ada musculus latissimus dorsi, itu origonya processus spinosus vertebrae 7 sampai L5, terus insersionya itu ada sulcus intertubercularis humeri. Kemudian ada musculus trapezius. Nah, musculus trapezius ini origonya processus spinosus vertebrae C7 sampai T12, terus insersionya itu spina scapula. Kemudian ada namanya naked wing scapula. Nah, wing scapula itu apa sih? Wing scapula itu dapat terjadi karena adanya disfungsi pada otot-otot yang menyusun atau menempel pada os scapula bagian belakang sini, atau pada saraf yang menyuplai otot-otot tersebut. Nah, hal ini tuh dapat disebabkan karena proses traumatik, iatrogenik, dan idiopatik yang mengakibatkan cedera saraf dan kelumpuhan otot serratus anterior, trapezius, dan rhomboid. Jadi normalnya si scapula itu kan seperti ini. Nah, kalau wing scapula itu adalah seperti ini. Jadi kayak seperti ada tonjolan begitu. Nah, penyebab paling umum dari scapula wing ini adalah kelumpuhan serratus anterior, suatu disfungsi yang disebabkan oleh traumatik neuropraksia akibat trauma benda-benda tumpul, perputaran leher atau pundak yang tidak biasa dan secara tiba-tiba, gerakan berulang seperti pada atletik. Nah, kalau yang non-traumatik itu penyakit akibat virus seperti influenza, tonsilitis, bronkitis, poliomyelitis, reaksi alergi obat, terus dan overdosis obat. Kemudian kalau yang iatrogenik itu ada manipulasi chiropraktik sehingga terjadi lesi pada long thoracic nervus. Sekian video penjelasan laporan praktikum anatomi dari saya. Mohon maaf jika ada salah. Terima kasih.